pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka TA 2023/2024 untuk periode 6 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Berdasarkan edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pertanggal 6 Februari 2023 telah ada informasi untuk pendaftaran Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka TA 2022 yang dilanjutkan menjadi TA 2023-2024. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data Media Official. Kali ini Media Official akan memberikan penjelasan mengenai pendaftaran Satuan Pendidikan untuk melakukan implementasi kurikulum Merdeka yang dalam hal ini yaitu tahun ajaran 2023-2024 di mana dibuka tanggal 6 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Namun sebelum saya menjelaskan secara rinci apa yang harus dilakukan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan pertanggal 6 Februari 2023 dengan nomor 0574-H_H3-SK.02-2023 tentang pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri tahun ajaran 2023-2024. Berdasarkan informasi ini ditujukan untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Satuan Pendidikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa melihat bahwasannya implementasi kurikulum Merdeka itu dibagi menjadi 3 kelas, di mana yang pertama kelas mandiri belajar, yang kedua kelas mandiri berubah, dan yang ketiga kelas mandiri berbagi. Di mana untuk kelas mandiri belajar itu Satuan Pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Kalau mandiri berubah, Satuan Pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Sedangkan tipe yang ketiga, mandiri berbagi, Satuan Pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip ini yang full ya, mandiri berbagi. Kalau yang mandiri berubah ini, semi kurikulum Merdeka dalam artian masih menggunakan yang ada, sedangkan yang mandiri berbagi ini sudah mengembangkan modul ajar sendiri. Nah, berdasarkan pembagian 3 kelas ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini dibuka lagi ya pendaftarannya pertanggal 6 sampai dengan 31 Maret 2023 Februari. Nah, di sini ada penjelasan bahwasanya bagi sekolah yang kemarin masih mendaftar sebagai sekolah yang mandiri belajar atau sekolah yang mandiri berubah atau sekolah yang mandiri berbagi, itu bisa ganti ke posisinya mandiri belajar. Mohon maaf, ganti ke posisinya mandiri berubah atau mandiri berbagi. Ya. Nanti secara lebih ringkasnya akan saya tunjukkan di panduan pendaftaran ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di panduan pendaftaran ini ada nih, Satuan Pendidikan bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali selama periode pendaftaran kurikulum Merdeka. Tahun ajaran 2023-2024 masih berlangsung, artinya ada 3 kali kesempatan. Kalau teman-teman kemarin masuk ke mandiri berubah, mau ganti ke mandiri berbagi, ini kebetulan kok dipikir-pikir tidak jadi gitu ya, maka ya bisa diubah kembali posisinya itu ya, kembali lagi ke posisi awal. Tetapi bagi teman-teman yang kemarin sudah memilih untuk masing-masing golongan itu diminta untuk menyampaikan hasil refleksinya ya. Lalu di sini juga disampaikan teman-teman siapa yang bisa mendaftar
Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, maka yang bisa mendaftar yaitu kepala sekolah. Ya, kepala sekolah menggunakan akun kepala sekolah. Oke, di sini nanti akan saya tunjukkan secara langsung ya, teman-teman. Sebenarnya di panduan ini pun jelas pembedanya untuk masing-masing tahapan. Bahwasanya kemarin kan teman-teman sudah memilih ya di tahun 2021 2022 itu sudah ada bahwasanya nih Mandiri Berubah TA 2023 diganti ya. Ubah opsi implementasi kurikulumnya maksimal 3 kali. Oke, di sini kita mau coba masuk ya. Ini saya scroll gambarannya seperti inilah teman-teman ya. Nih, satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang telah mendaftar Mandiri Berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi ya. Tidak boleh memilih Mandiri Belajar. Karena itu kan statusnya Mandiri Belajar tuh yang paling bawah, middle Mandiri Berubah, dan yang paling up itu Mandiri Berbagi. Sehingga teman-teman yang sudah memilih Mandiri Berubah bisanya posisi awal atau naik ke atas Mandiri Berbagi gitu. Sedangkan satuan pendidikan yang sudah mendaftar Mandiri Berbagi hanya bisa melanjutkan opsi Mandiri Berbagi di tahun 2023. Artinya tidak bisa diganti kembali. Kita tetap fokus di Mandiri Berbagi ya, yang full kurikulum merdeka, dalam artian perangkatnya pun sudah dikembangkan sendiri ya. Begitu. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya teman-teman. Caranya pun teman-teman silakan masuk saja di Merdeka Mengajar. Nanti di sini ada menu daftar di sini ya. Ada menu daftar di sini, nanti silakan klik, maka nanti akan diarahkan ke akun ya, akun belajar. Gunakan akun belajarnya kepala sekolah. Setelah dimasukkan nanti akan klik mulai. Nah, maka di sini nanti diminta untuk merefleksikan refleksi implementasi kurikulum merdeka SMK Negeri 1 Buaya Bangka. Penting Anda lakukan, jawab pertanyaan refleksi sesuai kondisi sekolah Anda. Jawaban yang jujur penting untuk dapat rekomendasi opsi kurikulum merdeka yang tepat. Refleksi ini nanti silakan dikerjakan ya teman-teman, karena refleksi ini sebagai bahan umpan balik bagi sekolah ya dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Di sini ada langkah 1 dari 5. Bagaimana keterlibatan Anda atau sekolah Anda dalam program prioritas kementerian? Silahkan dijawab ya. Misalkan, kurikulum apa yang digunakan pada jenjang kelas yang tidak menerapkan kurikulum 2013? Bagaimana ketersediaan laptop dalam mendukung pekerjaan Anda? Mayoritas pendidik sudah. Bagaimana kondisi jaringan internet mudah? Apakah satuan pendidikan Anda sudah melaksanakan hal berikut? Hanya centang yang sesuai jenjang Anda, jangan centang bila tidak sesuai atau belum melaksanakan. SMK 10 menyelenggarakan proyek IPAS. Sudah menyelenggarakan mapel informatika ya. Gini ya. Terus kita geser ke bawah. Apakah sekolah Anda sudah memahami cara mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan? Ini silahkan diklik. Apakah satuan pendidikan Anda sudah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan? Misalnya, bagaimana satuan pendidikan Anda menyusun KSOP? Karena di sini belum, maka di sini tidak bisa diklik ya teman-teman. Baru klik selanjutnya. Ini langkah 2-nya. Opsi yang kedua, ini pertanyaannya, berapa proporsi guru di satuan pendidikan Anda yang sudah menyusun alur tujuan pembelajaran ATP? Bagaimana para guru di satuan pendidikan Anda menyusun ATP? Berapa proporsi guru bagaimana cara guru-guru di satuan pendidikan Anda menyusun modul ajar? Apakah sekolah Anda sudah mengembangkan modul proyek pelajar Pancasila? Bagaimana proses penentuan tema proyek?
apa saja tema proyek, ya kan? Dari keseluruhan proyek, sejauh mana pelaksanaannya, apa yang menjadi fokus utama, siapa saja yang berkontribusi dalam pembiayaan, berapa biaya yang dikeluarkan satu pendidikan, dan lain sebagainya. Ini silakan diisi ya teman-teman. Ini saya contohkan saja ya. Nanti teman-teman itu bisa menyesuaikan. Oke. Kita klik selanjutnya karena di sini ada tab 5 tab ya teman-teman. Ini langkah 2 dari 5. Oke, ini masih proses. Oh ya teman-teman yang di TikTok, bantu tap-tap layar ya Kak Cici. Bantu tap-tap layarnya Kak Cici. Kita coba klik lagi. Ini ya. Pada intinya seperti itu ya teman-teman semuanya. Diisi dulu refleksinya. Sehingga nah di sini langkah 3. Coba kita cek ada yang keselip. Ini ada. Kita masuk ke langkah 4. Ya kan? Misalkan begini. Langkah 5. Gitu ya. Nanti baru klik lihat hasil ya. Ini tidak saya klik lihat hasil karena memang disesuaikan juga. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk mendaftar di platform Merdeka Mengajar. Nanti teman-teman dan Bapak Ibu ketika sudah klik ini akan direkomendasikan hasilnya ya. Apakah sekolah Bapak Ibu itu ada rekap refleksi nih. Setelah berhasil Anda ada mendapatkan rekap pendaftaran dengan keterangan status pendaftar sekolah dan tahun pendaftaran. Ya, di sini ada. Rekomendasi untuk sekolah Anda akan muncul. Anda juga bisa klik rincian hasil kursi untuk melihat cara detail hasil. Ya, ini yang tadi saya sampaikan untuk kuesioner. Gitu. Kalau sudah klik nanti akan rekomendasi yang pas itu di mana. Usulan berdasarkan asesmen mandiri. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman untuk pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka TA 2023-2024. Salam data, salam terasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.